Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurjannah dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur periode 3. Yuk simak videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih unsur periode 3. Unsur periode 3 adalah unsur-unsur pada baris atau periode ketiga tabel periodik. Tabel periodik disusun dalam baris-baris untuk menggambarkan keberulangan tren atau periodik. Sifat kimia unsur-unsur seiring kenaikan nomor atom. Baris baru dimulai ketika tabel periodik melompati suatu baris dan perilaku kimia mulai berulang. Artinya, unsur-unsur dengan sifat yang sama jatuh pada kolom yang sama. Periode ketiga terdiri dari 8 unsur: natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Selanjutnya, mari kita bahas soal-soal yang ada dalam video satu persatu. Yang pertama, berdasarkan gambar, apakah unsur-unsur periode ketiga dapat bebas di alam atau dalam bentuk senyawa? Penjelasannya, unsur-unsur di alam lebih banyak ditemukan dalam bentuk senyawa dibandingkan dalam keadaan bebas. Unsur-unsur gas mulia terdapat dalam bentuk bebas sebagai gas monoatomik. Unsur-unsur gas mulia termasuk dalam 90 jenis unsur yang terdapat di alam. Sedangkan sisanya merupakan unsur buatan seperti plutonium dan amerisium. Beberapa unsur logam dapat ditemukan dalam keadaan bebas maupun dalam bentuk senyawa seperti emas, perak, platina, dan tembaga. Unsur non-logam juga ada yang dalam keadaan bebas dan dalam bentuk senyawa seperti oksigen, belerang, nitrogen, dan karbon. Dalam sistem periodik unsur, pada periode ketiga, terdapat 8 unsur yaitu natrium, Na, magnesium, Mg, aluminium, Al, silikon, Si, fosfor, F, belerang, S, klorin, Cl, dan argon, Ar. Unsur periode ketiga di alam banyak terdapat dalam bentuk mineral logam atau senyawaan dan dalam bentuk unsur bebas. Unsur logam seperti natrium dan magnesium berada dalam bentuk senyawaan. Unsur aluminium, silikon, dan fosfor ditemukan dalam bentuk mineral seperti Al2O3, Al2O3, SiO2, Ca3, PO4, dan Na3AlF6. Unsur belerang banyak ditemukan dalam keadaan bebas seperti kristal S8. Unsur klor ditemukan dalam bentuk molekul diatomik Cl2. Unsur argon ditemukan bebas di alam dalam bentuk gas monoatomik. Selanjutnya, unsur apakah yang paling banyak keberadaannya di alam? Jawabannya, unsur periode 3 yang keberadaannya di alam dapat ditemukan secara bebas, yaitu unsur belerang dan argon. Unsur belerang banyak ditemukan di kawah-kawah gunung berapi. Unsur argon ditemukan dengan wujud gas monoatomik yang berasal di udara sekitar 0,15%. Yang ketiga, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan jari-jari atomnya. Beri penjelasan mengapa jari-jari Al lebih besar dari unsur lainnya. Grafiknya adalah seperti yang di samping. Jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil karena muatan intinya bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Na mempunyai jari-jari paling besar. Jari-jari yang dihitung dari ikatan logam maupun ikatan kovalen adalah jarak antara inti dengan elektron yang dipakai berikatan yang terjadi antara dua atom yang berikatan kovalen atau logam tersebut. Dari natrium ke argon, elektron yang dipakai berikatan berada pada orbital dengan tingkat energi ketiga. Sedangkan tingkat energi kedua dan pertamanya diisi penuh oleh elektron. Meningkatnya jumlah proton dalam unsur dari Na ke Ar akan mendorong elektron yang dipakai berikatan lebih dekat ke arah inti atom, sehingga jari-jarinya akan semakin pendek. Hal yang keempat, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan titik didihnya. Beri penjelasan mengapa titik didih silikon lebih tinggi dari unsur lainnya. Contoh grafiknya adalah
Silikon memiliki titik didih yang tinggi pula karena adanya ikatan kovalen antara atom silikon yang kuat, sehingga memerlukan energi kalor yang besar untuk memecahnya dan melelehkan silikon padat. Namun, ikatan ini tidak sekuat ikatan logam dan titik didih Si lebih rendah dari titik didih Al. Fosfor, sulfur, klorin, dan argon memiliki titik didih lebih rendah dari silikon karena hanya memiliki gaya van der Waals antara atomnya. Soal yang terakhir, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan energi ionisasinya. Beri penjelasan. Tata grafiknya. Energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Pada umumnya, semakin kecil jari-jari atom suatu unsur, energi ionisasinya semakin besar. Namun, energi ionisasi unsur juga dipengaruhi oleh struktur elektron pada orbital terluar. Oleh karena itu, ada sedikit penyimpangan energi ionisasi unsur-unsur pada periode ketiga. Energi ionisasi Mg lebih besar daripada Al dan energi ionisasi P lebih besar daripada S. Penyimpangan ini dikarenakan atom Mg memiliki orbital 3s penuh dan atom P memiliki orbital-orbital 3p setengah penuh. Konfigurasi penuh dan setengah penuh seperti ini relatif stabil, sehingga lebih sukar melepaskan elektron. Untuk melepaskan elektron membutuhkan energi yang besar. Baiklah, segitu dulu hasil video saya hari ini tentang unsur periode 3. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.